Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita akan belajar tentang mertua dan menantu. Temanya adalah juru bicara mertua. Juru bicara mertua artinya mertua ingin berbicara menyampaikan kepada menantu. Tapi dia tidak boleh langsung. Mengapa? Karena kita sudah belajar. Otoritasnya sudah dimiliki sama seperti mertua dan orang tua. Walaupun anaknya ini baru menikah sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, tapi sudah memiliki otoritas yang setara. Jadi mertua tidak bisa sembarangan memperlakukan menantunya. Harus melatih anaknya menjadi juru bicaranya. Mengapa, Pak? Ya karena pertama otoritasnya. Berikutnya, menghindari salah pengertian, salah komunikasi. Mengapa? Karena budaya bisa berbeda. Anak yang terbiasa dengan keluarga yang terbuka. Terbuka apa adanya, dibicarakan bersama. Berbeda dengan anak orang lain yang tidak biasa terbuka, biasa tertutup, biasa menyelesaikannya sendiri, tidak pernah ada yang namanya pembicaraan keluarga. Maka kalau menantumu itu tipe yang tertutup, kemudian tiba-tiba saudara sebagai mertua bicara langsung masalah sesuatu yang tidak engkau setujui atau di luar kebiasaan keluargamu. Atau engkau tidak suka karena perlakuan menantumu kepada anakmu. Lalu karena kebiasaannya sudah terbiasa terbuka dengan anak-anaknya, dianggap menantunya juga bisa menerima perkataan yang apa adanya. Ketika ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Mungkin menantumu diam, kaget, tidak suka, tapi diam. Lalu berikutnya, yang dimarahi malah anakmu. Menantumu mengatakan pada anakmu, loh sebenarnya papa mama tuh maunya apa sih? Loh kenapa? Papa menegur aku langsung. Aku dituduh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Papa mengatakan, aku biasa di keluargaku begini, tapi aku kan tidak terbiasa. Aku kaget sama papamu itu. Aku kaget. Dan terus terang aku gak suka. Dia mencampuri urusan rumah tangga kita. Waduh, sudah begitu nih. Bicara soal harga diri. Tidak mudah loh. Jadi mengapa saya katakan juru bicara harus anakmu kepada menantumu? Karena ini sudah setara, memiliki otoritas yang sama. Kalau saya terbiasa Pak, omong apa adanya dengan anak saya, bukankah Pak Yos mengajarkan? Perlakukanlah menantumu seperti engkau memperlakukan anakmu. Iya, dalam hal positif, dan poin yang ketiga ini harus dijagai. Bahwa sudah setara. Tidak bisa membela diri dengan begitu. Demi kebaikan semua pihak. Demi kebaikanmu sebagai mertua. Demi kebaikan rumah tangga anakmu dan menantumu ini. Memang harus menjaga seperti kedaulatan suatu negara. Saya boleh beri gambaran. Kalau tadinya anakmu itu di bawahmu sebagai dalam tanda petik suatu negara, maka ketika dia menikah itu seperti negara yang membelah. Maka ada 3 negara. Satu negaramu dalam tanda petik rumah tanggamu, keluargamu. Satu negara rumah tangga keluarga dari
besanmu, kemudian satu negara dalam tanda petik, rumah tangga, keluarga, anakmu dan menantumu. Jadi ini seperti sudah ada otoritas, batas tertentu. Bukankah negara dengan negara yang lain harus saling menghargai? Tidak bisa langsung mencampuri. Demi kebaikan bersama. Demi hubungan yang jauh lebih baik dibangun di antara orang tua, menantu dan anak, juga besan. Bayangkan, kalau saudara terabas begitu rupa, bicara kepada menantumu. Contoh ini menantumu perempuan, karena anakmu laki. Engkau terabas begitu rupa, karena engkau tidak sabar. Dia lalu bicara dengan anakmu, yaitu suaminya. Berbagi hati begitu rupa. Lebih repot lagi ketika menantumu perempuan ini bercerita kepada orang tuanya. Mengadu kepada orang tuanya. Papa, mama, aku ini diperlakukan salah sama bapak mertua, ibu mertua. Wah, tambah ini melebar loh. Ini satu negara mencampuri negara yang lain, dan kemudian negara yang dicampuri ini menarik negara lain untuk campur tangan. Wah, ini seperti, wah kok seperti perang koalisi ya Pak? Ya kira-kira mirip seperti itu. Tetapi kalau orang tua, mertua, kemudian anak mengerti tatanan, maka akan saling menghargai. Jadi lebih baik, latihlah anakmu menjadi juru bicara untuk kepentingan bersama. Jangan langsung terabas kepada menantumu. Jangan. Nah, lalu bagaimana melatih anak menjadi juru bicara? Yang pertama, harus mengetahui hal yang sama tentang otoritas keluarga. Jadi anakmu harus tahu cara pandangmu. Contoh nih, anakmu laki-laki, menantumu perempuan. Ketika ada sesuatu terjadi yang tidak pas dengan hatimu, engkau tidak boleh langsung kepada menantumu perempuan. Engkau harus bicara kepada anakmu. Dan kalian berdua, orang tua anak, mesti punya cara pandang yang sama melihat keluarga atau pernikahan. Bahwa memang ini sudah dalam tanda petik negara terpisah dengan otoritas terpisah. Dengan wilayah terpisah, dengan penduduk yang berbeda. Kok penduduk Pak? Iya, penduduk artinya anggota keluargamu. Mungkin anakmu yang belum menikah, ini mungkin sudah punya anak yaitu cucumu. Kan penduduknya berbeda. Harus punya cara pandang yang sama bahwa ini memang sudah berbeda. Harus saling menghargai. Hargailah juga anakmu ini sudah kepala keluarga. Tidak bisa sepihak. Tidak bisa engkau menyuruh begitu rupa. Harus ada diskusi. Harus ada kesepakatan. Contoh nih. Engkau tidak terlalu suka menantumu itu tidak sopan ketika memperlakukan saudara sebagai mertua. Mengapa? Karena dia tidak terbiasa di dalam keluarganya. Engkau tidak suka hati, lalu ngomong kepada anakmu. Engkau ngomong, Papa mau bicara ya. Loh, ada apa, Pak? Ini ada satu kejadian. Istrimu itu menurut Papa kok rasanya nggak sopan ya. Sebagai anak, kok seperti itu? Lalu saudara cerita, kejadiannya seperti apa? Perhatikan. Perhatikan hai orang tua. Tidak bisa engkau langsung menyuruh anakmu apa adanya. Mengapa? Perlu difilter, perlu diolah. Karena anak yang tidak mengolah, maka dia akan memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Dia datang kepada istrinya dan mengatakan, kamu kok nggak sopan sama papaku? Nah, apakah itu juru bicara yang baik? Tidak baik. Tidak baiknya nanti istrimu langsung bisa marah kepada
mertuanya, yaitu orang tuamu, tidak baik. Jadi juru bicara selain mengerti akan kesetaraan, dia harus bisa mengolah supaya menjadi kebaikan buat semua. Tadi saya katakan, diskusikan. Kalau perlu, perdebatkan. Contoh ya, suami ya adalah anakmu itu, dia tidak terima. Enggak kok, Pak. Istriku enggak kayak begitu. Papa salah nangkep aja. Nah, ini anak dengan orang tua bisa berbeda cara pandang, berbeda pendapat. Selesaikan di situ. Saling diskusi, saling argumen, selesaikan di situ. Dan ternyata kesepakatannya adalah, oh, orang tuanya ini salah nangkap. Belajarlah jadi orang tua dan mertua. Oh, sudahlah kalau begitu, Papa salah ya menangkap ya, melihatnya. Iya, Pak. Maka anak ini harus menjadi juru bicara yang baik. Ketika engkau pulang, ditanya istrimu, ada apa? Tadi kok ngobrol serius sama papa? Yaitu mertuanya. Dan engkau tidak perlu cerita apa adanya kepada istrimu. Itu juru bicara yang baik. Engkau bisa memfilter, mengolahnya. Ini adalah pembicaraan orang tua dengan anak. Dan kesepakatannya akhirnya adalah orang tuamu itu tahu bahwa ini salah aja, salah paham. Jadi perlu nggak diceritakan ke istrimu apa adanya? Tidak perlu. Itu menjadi juru bicara yang baik. Bukan hanya tahu tatanan. Bukan hanya bisa mengolah. Tapi juga bisa mengatakan hal yang baik, yang tepat. Jadi kamu bisa katakan kepada istrimu, enggak lah, biasa aja lah. Papa tadi cerita ini. Enggak perlu yang kecil, yang detail tadi, yang merupakan perselisihan diceritakan. Yang umum aja. Mungkin saudara mengatakan, lo kok tidak jujur? Ini bukan tidak jujur. Ini untuk menjaga kebaikan. Dan bukan kemudian merusak hubungan suami istri kok. Bukan pengkhianatan kok. Bukan dosa kok. Tidak bicara sepenuhnya, kita pernah belajar. Mau terbuka apa adanya. Kuat nggak? Baik nggak? Kalau tidak kuat menahannya, kalau tidak baik ya jangan dibicarakan dulu. Jadi juru bicara mertua adalah anakmu sendiri. Dan jadilah juru bicara yang belajar. Maka mertua tidak bisa semena-mena kepada menantunya. Itu perlu dijaga. Itu perlu dilatih. Dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tentang mertua dan menantu, menantu dan mertua. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe